Oke, kita mulai ya. Traveling salesperson problem sebenarnya problemnya sudah apa ya, udah bosen kali ya. Jadi, apa itu gitu ya, ini untuk me-refresh aja. Bagaimana caranya kalau di sini kita akan mencari shortest possible route gitu ya. Jadi rute atau path yang apa, yang memungkinkan dan saya pengennya yang paling pendek gitu. Makanya ini adalah problem minimasi ya, di mana, kita pengennya semua kota gitu ya, semua node, semua vertex itu didatangi, tapi exactly once gitu. Jadi maksimal cuman boleh sekali aja. Dia harus didatangi, tapi cuman boleh didatangin sekali gitu. Dan kemudian balik ke tempat asalnya gitu. Jadi dia kalau mulainya dari kota A, ya berarti nanti setelah semua kota didatangin, dia harus balik lagi ke kota A. Nah ini sebenarnya mirip dengan yang Hamiltonian problem kan ya, Hamiltonian cycle problem. Karena kan Hamiltonian itu ada dua, ada yang cycle, ada yang path. Kalau yang cycle itu dia harus balik lagi. Nah cuman bedanya kalau yang Hamiltonian cycle itu dia bukan problem minimasi karena dia nggak peduli dengan dia tidak berbobot gitu si garisnya si H-nya tuh nggak berbobot gitu. Jadi pokoknya yang penting dia dapat cycle udah beres gitu. Sementara kalau TSP ini dia dapat cycle tapi harus yang terpendek gitu. Ya. Oke. Misalnya ini adalah contoh grafnya gitu ya. Kotanya ada 5, kota 1 2 3 4 5 dengan kalau kalian lihat dengan bobotnya masing-masing gitu ya. Ini kenapa ada strip? Ini nih artinya pergi sama pulangnya beda gitu ya. Jadi kayak ini 11 16 nih berarti kita ngurut aja ya. Jadi anggapnya ini yang di atas ini dari yang pertama ini dari kota 1 ke kota 5 gitu. Berarti jaraknya 11, tapi kalau dari kota 5 ke kota 1 dia jaraknya 16 gitu ya. Oke, karena kan sebenarnya lebih masuk akal gini ya, karena kita juga kalau misalnya dalam kenyataannya kalau kita pergi sama pulang itu kan jaraknya bisa nggak sama ya, kayaknya lebih mungkin nggak sama deh daripada samanya gitu ya. Oke, tapi biasanya problem-problem itu dipermudah ya pokoknya 1 sama 5 dari 1 ke 5 dari 5 ke 1 sama aja gitu apa jaraknya gitu ya. Oke, jadi kalau ini sih udah dihitung ya. Jadi yang mana nih TSP-nya harus kemana aja nih gitu cycle-nya. Jadi dari kota 1 ke kota 4, kemudian dari kota 4 ke kota 2, dari kota 2 ke kota 5, dari kota 5 ke kota 3, dan kemudian dari kota 3, kan udah selesai tuh, sudah semua kota didatangi, maka dia harus balik lagi ke kota asalnya gitu ya. Mulainya boleh dari 1, boleh dari 2, boleh dari 3, terserah tergantung keinginan kita dan tergantung pertanyaannya sih kalau kalian ngerjain soal gitu ya. Jadi boleh aja mulainya dari 5 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan problem ini dengan menggunakan branch and bound ya. Yang kita pakai di sini sekali lagi kita akan pakai yang best first gitu ya. Jadi bukan pakai yang naif. Nah, ini reference-nya itu tadi yang saya sebutkan pakai Neapolitan. Jadi coba kita lihat. Oke. Nah, tadi ya nih keluar kan ya ada bound-nya gitu. Oke, tolong perhatikan karena ini yang berbeda dengan backtracking bahwa pertama kita harus menentukan lower bound gitu. Untuk apa? Untuk awalan sebagai informasi bahwa kita tahu nih apa ya? Nanti solusinya itu pasti tidak akan mungkin lebih kecil dari lower bound ini. Jadi kan kalian ngitung itu kan triknya kan bakal panjang tuh ya. Jadi nanti kalau di tengah-tengah ya lagi ngitung gitu ya. Terus ternyata kalian dapat angka yang lebih kecil dari lower bound. Nah itu kalian udah tahu, kalian stop aja. Ini pasti ada somewhere nggak tahu di bagian mana itu kalian salah hitung gitu. Karena nggak mungkin dia di bawahnya lower bound gitu solusinya. Jadi kalau sampai ada angka yang lebih kecil, udah stop aja. Kalian ulangi lagi dari awal gitu. Karena itu pasti salah gitu. Oke? Jadi di problem ini kita akan menentukan lower bound karena dia adalah problem minimasi dari length of any tour gitu. Jadi lower bound ini lower bound untuk solusinya. Solusinya kan berarti semuanya kan. Jadi dia tuh mau bilang bahwa kalau si salesperson-nya ini jalan-jalan gitu ke semua kota, itu ongkosnya atau jaraknya tidak mungkin lebih kecil dari lower bound gitu. Oke? Kalau misalnya masih mengawang-awang, nanti kita lihat contohnya mudah-mudahan bisa lebih jelas. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan bound. Nah, ini yang agak apa ya? Karena pakai heuristik jadi agak sebenarnya tebak-tebakan gitu.
tricky gitu ya. Jadi bagaimana cara mencari lower bound-nya itu berdasarkan benar-benar berdasarkan logika kita aja gitu. Jadi bukan step by step yang benar-benar fix gitu ya. Jadi kita kayak tebak-tebakan, heuristik, tapi tebak-tebakannya tentu saja berdasar gitu ya, nggak bisa benar-benar ngasal gitu ya. Jadi lower bound-nya 0 aja lah gitu. Kan bisa ya kita bikin lower bound 0 kan bisa kan ya. Pasti nih ya, pasti gitu ya. Ini nih si self person-nya gitu ya, kalau yang tadi gitu ya, graf yang tadi, itu pasti dia kalau muter-muter, itu pasti nggak mungkin lebih kecil dari 0. Iya bener sih, iya nggak? Ya misalnya ini gitu ya, pasti dia nggak mungkin lebih kecil dari 0. Loh kenapa? Ya iyalah orang dia bergerak, misalnya dari 1 gitu ya, bergerak ke manapun gitu, kan ongkosnya kan ini ada 11, ada 20, paling kecil 2 nih. Jadi nggak mungkin 0 gitu. Ya bisa aja gitu. Itu benar lower bound, tapi yang namanya lower bound itu yang nggak boleh jauh-jauh dari solusi aslinya gitu ya. Iya nggak ya? Jadi jangan ngasal gitu. Atau kalau upper bound gitu. Kita lihat aja ini pasti 1 miliar nih upper bound-nya gitu. Kan nggak mungkin nih kalau ditambahin semua terus dia jadi lebih dari 1 miliar kan nggak mungkin. Nah, itu kan ngasal artinya ya. Itu jadi kayak yang saya sempat bicarakan bahwa ngebunuh nyamuknya pakai nuklir gitu. Ya, kan nggak bisa begitu. Oke, jadi lower bound-nya harus dekat-dekat gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kalian misalnya sempat baca beberapa referensi, itu ada beberapa cara di TSP ini untuk menentukan lower bound gitu. Neapolitan sama Levitin beda gitu. Nanti Neapolitan, Levitin sama Pak Rinaldi ya yang dari ITB itu juga beda lagi. Saya nggak tahu Pak Rinaldi itu pakai referensinya di mana gitu karena nggak ditulis. Nah, beda-beda semua tuh lower bound-nya gitu. Karena ngitungnya juga beda-beda gitu. Nah, kita coba pakai yang Neapolitan dulu. Gimana caranya berdasarkan buku itu? Nah, yang pertama adalah, bukan yang pertama, dia cara mencarinya adalah dia akan cari, nah ini startnya dari V1 ya, ini asumsi si salesman, si salesperson-nya itu asumsi dia perginya dari V1. Startnya dari V1. Boleh dari mana aja, tapi ini kita tentukan saja dari V1. Gitu. Jadi kalau dia berangkat dari V1, gitu ya, maka dia akan menghitung minimum semua vertex. Kalau dia ngedatengin semua vertex, diambil minimum-minimumnya gitu. Nanti dijumlahkan, kemudian itu jadi lower bound-nya. Jadi sangat sederhana. Oke. Misalnya, nah saya pakai contoh yang lain lagi ya. Ini contoh dari persis, jadi copy paste dari Neapolitan itu. Gitu ya. Nah kalau udah kayak gini ya, kalau saya sih ribet gitu, maksudnya pusing gitu ya, ngeliatin kan udah terlalu banyak gitu ya EC. Makanya sebenarnya kita lebih enak melihatnya dengan menggunakan adjacency matrix atau adjacency list. Nah, di sini pakai adjacency matrix karena sebenarnya ini ya apa semuanya ada ininya nih. Jadi kalau kalian lihat ya, ini kan nggak ada nilai 0 sama sekali ya. Nilai 0-nya tuh hanya ada di diagonal. Artinya apa? Ya kan kalau dari V1 ke V1 kan memang tidak ada ya. Jadi nggak ada edge yang muter gitu ya, yang cycle ke diri sendiri itu nggak ada. Oke. Tapi semuanya kalau kalian lihat nggak ada nolnya selain yang di diagonal. Artinya ini adalah graf lengkap. Ya. Jadi kita pakai contoh graf lengkap dulu untuk memperlihatkan flow-nya dulu sih. Saya tidak akan menghitung lower bound-nya dulu di sini secara detail. Kita lihat yang udah ada aja. Tapi ini kita pakai graf yang lengkap, yang lebih gampang gitu. Karena nanti kalau grafnya nggak lengkap, ada constraint sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi ini cara bacanya mudah-mudahan pada tahu ya. Kita bikin ini aja, kita bikin apa namanya kesepakatan bahwa yang sebelah sini ini adalah start ya, yang sebelah sini jadi ini apa asal gitu ya, ini asalnya, yang sebelah sini ini tujuan gitu. Jadi kalau misalnya ini gitu ya 14 ini artinya saya berangkat dari V2 kemudian ke V1 gitu, 14. Dari V2 ke V1. Nah, gitu ya. Kita cari yang ini deh. Yang beda deh. Misalnya V2 ke V3. V2 ke V3 kan 7. V2 ke V3 7 gitu ya. Sementara V3 ke V2 itu 5. V3 ke V2 5. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian berangkatnya, kota tempat kita berangkat. Kemudian yang ini adalah kota tempat kita tujuannya kita kemana. Oke. Nah, gimana cara nyari lower bound pertama kali untuk root? Itu sangat mudah gitu ya. Jadi tinggal dicari aja yang minimum di antara semuanya, bukan semuanya sih. Jadi kita lihat satu-satu nih. Kita lihat V1, V2, V3, V4, V5 ya. Kenapa?
Ya karena kita akan jalan-jalan ke kota itu kan ya semuanya ya. Lihat nih V1 kita cari minimum dari V1 tuh bisa kemana aja sih gitu ya. V1 itu kan bisa ke V2, bisa ke V3, bisa ke V4, bisa ke V5. Kita cari aja yang minimum. Oh, 4 gitu ya. Ini kan ya. Oke. Nah, kemudian begitu pula dengan V2. V2 ini bisa kemana aja sih? V2 itu bisa ke V1, bisa ke V3, bisa ke V4, bisa ke V5 gitu. Jadi kita cari yang terendah aja. Yang mana? Yang 7 gitu kan ya. Atau yang ini ya, yang ke V5 juga bisa. Tapi biasanya algoritma dia ngambilnya yang indeksnya pertama dulu biar gampang. Gitu ya. Oke. Jadi kita ngambil gampangnya dulu aja gitu. Nah, kemudian karena saya masih di root nih, jadi belum tahu mau kemana tuh belum tahu, belum ada yang menentukan oke, kamu ke sini gitu, belum ada kan ya. Jadi kita bebas aja. Jadi dari V3 mana nih yang terkecil? 4. V4 mana yang terkecil? 2. V5 mana yang terkecil? 4. Ya. Jadi dari V1 ke V3, dari V2 ke V3, dari V3 ke V1, kemudian dari V4 ke V5, kemudian dari V5 ke V4 gitu. Ya. Walaupun mungkin kalian kan bisa mikir, dulu saya sih kepikiran gini, loh kan nggak mungkin dong Bu, masa dari V1 ke V3 terus V2 ke V3 lagi? Tadi katanya setiap kota hanya boleh didatanginya sekali, gitu kan ya? Iya nggak? Ya. Tapi kok bisa sih V3 itu didatangi oleh dua kali gitu kan ya? V1 ke V3, V2 ke V3. Nah, secara apa itu emang begitu gitu ya. Tapi maksudnya memang benar V3 itu tiap kota tuh tidak boleh didatangi 2 kali. Tapi sekarang ini kan kita secara heuristik gitu ya, secara tebak-tebakan kita mau menentukan lower bound untuk semua kemungkinan, saya nggak tahu nanti solusinya bakal gimana gitu ya. Tapi kita bisa bilang bahwa kalau kita milih yang terkecil dari semuanya, ini kan dijumlahkan ya, berapa nih? 4-nya dikali 3 ya, ini 4 kali 3, 12, 12, 14, 14 tambah 7, 21 berarti kan ya? Ini kan total 21. Maka kita bisa bilang dengan PD-nya gitu ya, bahwa tidak akan mungkin solusinya itu lebih pendek daripada 21, ya Mbak? Pasti solusinya tuh nggak akan mungkin kurang dari 21. Misalnya tiba-tiba kalian dapat solusinya tuh TSP-nya tuh 20 tuh nggak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena yang paling kecilnya aja, kita udah milih yang paling kecil-kecilnya aja, itu tuh 21 gitu. Padahal kalau kalian lihat, keadaan ini tidak mungkin terjadi gitu. Ya, jadi pasti si V1-nya, entah V1 entah V2, pasti dia akan memilih yang lebih besar kan. Ya. Bisa jadi 8 gitu, bisa jadi 14 gitu. Saya nggak tahu berapa. Ya. Atau si V1-nya nih yang entah dia mungkin nanti solusinya dia 14 atau 10 atau 20 gitu. Karena kan nggak mungkin, ini tidak mungkin terjadi dua-duanya di V3 gitu. Tidak mungkin dua-duanya berebutan di tempat yang sama-sama paling kecil gitu. Jadi pasti nanti salah satu solusinya pasti bukan begitu gitu. Ya. Makanya ini bisa kita jadikan dasar untuk mencari lower bound gitu. Kita bisa bilang ya jadi bukan kayak tadi misalnya kita sepele 0 gitu, bener-bener kecil gitu ya, 0. Enggak gitu, tapi si 21 itu ya. Dengan dasar adalah bahwa saya ngambil semua yang terkecil gitu, semua kemungkinan path yang terkecil, edge yang terkecil dari masing-masing vertex. Jadi tidak mungkin solusinya lebih kecil daripada itu. Ya. Minimal sama. Ya. Jadi paling bagus itu jawabannya sama, 21. Tapi itu pun tidak mungkin terjadi gitu. Karena ya ini, ada yang tabrakan ini gitu. Ada yang collide gitu ya. Gitu kira-kira. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya ngomong gitu ya. Jangan tunggu saya ada pertanyaan gitu ya. Sampai situ dulu kayaknya masih gampang ya kan, cuman cari minimalnya aja gitu. Oke. Jadi ini saya dapat 21, maka saya akan jadikan itu lower bound untuk root-nya gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau kalian lihat ini dinomerin gitu. 0 itu artinya itu adalah not ke 0 yang saya biasanya lebih suka pakai angka 1 sih mulainya. Ya, jadi nanti kalau mulai saat inilah ya, kalau kalian ngerjain tugas atau nanti kalian ngerjain tes gitu ya, kuis atau ujian itu tolong note-nya dinomerin supaya yang ngoreksi
saya baru ngeh gitu ya pas saya ngoreksi itu, jadi bisa lebih tahu kalian waktu ngerjainnya tuh pertama kali tuh yang di generate tuh note yang mana dulu gitu. Kalau ada nomornya kan enak kan ya. Oh, berarti yang ini duluan, terus baru yang ini. Oh, terus baru yang ini gitu ya. Apalagi sekarang kan ada 2 cara nih ya, ke bawah sama ke kanan gitu. Kalau kemarin masih nggak apa-apa lah, karena kan pasti ke bawah gitu ya. Jadi saya bisa lihat, oh ini mah pasti ke sana lah gitu. Nggak mungkin ke sana dulu gitu ya. Oke, jadi tolong dinomorin ya. Nah ini dinomornya kita ngikutin aja ya, Neapolitan ini menomorinya mulai dari 0. Oke. Jadi ini lower bound-nya ngitungnya tadi, kemudian ini adalah node ke 0 yang di generate. Nah terus ini apa? Ini adalah vertex 1 artinya. Ya, ditulisnya 1 biar gampang aja. Oke. Apa maksudnya vertex 1? Startnya itu kan tadi kita tentukan mulai dari vertex 1 gitu ya. Oke. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok ada sih Bu root yang dia kosong, ada yang kita langsung tentukan dia vertex 1 gitu. Atau vertex apapun lah ya. Kan kalau misalnya kalau kalian masih ingat yang graph coloring ya, itu kan rootnya kan nggak ada isinya ya. Tapi nanti di sini kita bilang bahwa oke, misalnya vertex 1-nya diwarnai merah gitu ya, merah red gitu. Nanti vertex 2-nya di sini diwarnai dengan biru misalnya. Jadi saya tidak menentukan langsung bahwa oh vertex 1 warnanya merah gitu. Enggak kan ya. Nah, kayak gitu kalian ini aja ya, apa ya? Secara logika jadi tergantung problem ya masalahnya. Jadi saya memang tidak bisa menentukan kenapa sih kok yang ini begini, kenapa sih yang ini begitu. Gitu. Karena problemnya memang begitu. Jadi kalau di TSP itu memang nanti dikasih tahu startnya dari mana gitu. Ya. Jadi nggak ngacak dari mana-mana gitu. Oke. Saya bisa kasih alasan lebih panjang sih, tapi kayaknya itu nanti aja. Kita fokus ke sini dulu. Oke. Jadi kalau problemnya TSP maka diberikan gitu ya. Starting point-nya itu given. Ya, dari problemnya tuh given. Kalau tidak diberikan, ya kalian cari aja yang paling pertama. Misalnya A atau vertex 1 gitu ya, biasanya begitu. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ini tadi kita udah hitung ya. Ini lower bound untuk root-nya gitu ya. Jadi tinggal cari minimumnya, kemudian dapat angka 21. Gitu kan ya. Nah, kemudian setelah ini kan saya kan mengexpand kan? Iya enggak? Saya mengexpand gitu. Apa yang saya expand? Nah, yang saya expand adalah kan tadi ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau dari 1 dia ada 4 kemungkinan ya. Jadi sebenarnya harusnya beginilah ya, ada 4 gitu ya. Di mana ininya adalah vertex 1 ke vertex 2, kemudian nanti ininya vertex 1 ke vertex 3, yang ini vertex 1 ke vertex 4, yang ini vertex 1 ke vertex 5 kan gitu. Oke. Nah, dari masing-masing itu sekarang kita cari lower bound-nya gitu. Ya. Sekarang saya nggak ngenomerin dulu ya. Kalau misalnya berhasil baru dinomerin. Tapi kalau ini sih harusnya berhasil sih karena grafnya graf lengkap ya. Oke, kita lihat apa namanya? Kalau 1 ke 2, bagaimana cara nyari lower bound? Nah, tolong perhatikan ya, ini agak butuh konsentrasi penuh. Oke, jadi yang akan kita hitung itu adalah bagian yang ini, oke? Jadi jangan pusing dengan yang lainnya dulu. Ceritanya saya mau ngitung 1 ke 2, gitu ya. Gini ya. Jadi saya mau menghitung dari vertex 1 ke vertex 2. Artinya, saya sudah menentukan bahwa nanti V1-nya akan ke V2. Gitu. Udah pasti. Si V1 udah nggak boleh kemana-mana lagi. Kalau yang tadi yang ini, kan kita nggak tahu ya V1-nya bakal kemana, V2-nya bakal kemana, itu kan nggak tahu. Makanya saya bisa nih, cari aja yang paling minimum. Gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kita berada di branch, berada di ranting, di mana V1-nya pasti ke V2. Karena V1-nya pasti ke V2, maka nanti ngitung lower bound-nya untuk V1-nya itu pasti sama dengan 14. Gitu. Nggak boleh dia milih 4, nggak boleh dia milih 10, nggak ada kemungkinan itu. Gitu. Karena udah disetel bahwa V1-nya ke V2. Gitu ya. Jadi kita di sini akan cari V2-nya berapa, V3-nya berapa, sama gitu ya, sama itu. Gitu ya, nanti dijumlahin gitu. Nanti itu akan jadi lower bound untuk yang ini. Gitu ya. Oke, V1 udah ngerti ya. Kenapa kok V1 harus 14? Karena memang V1 sudah disetel untuk menuju ke kota 2 gitu ya. Ya, karena kita adanya di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat V2. Nah, V2 itu karena dia kan V2 itu belum disetel akan kemana kan?
kita belum tahu ya, nanti V2 itu kan, berarti V2 itu harusnya ya, berarti kalau kayak yang sebelumnya, yang ini, V2 itu kan bisa ke V1, bisa ke V3, bisa ke V4, bisa ke V5, kan gitu ya. Oke. Nah, tapi dalam kasus ini, karena V2 itu adalah kota tujuannya V1, gitu ya. Kan ini ya, yang ini yang udah pasti nih ya. V2 itu adalah kota tujuannya V1. Maka dia tidak boleh menjadi tujuannya vertex-vertex yang lain selain V1. Ngerti nggak? Jadi V2 itu sudah ditentukan bahwa dia adalah kota tujuan dari V1. Artinya nanti vertex-vertex yang lain nih selain V1, V3, V4, V5 itu nggak boleh ke V2. Gitu ya. Oke? Jadi V3, V4, V5 itu nggak boleh ke V2. Karena dia kota tujuannya V1. Ya, jadi ini kalau misalnya mau gampangnya ini disilang nih. Ini angka ini nggak boleh ikutan nih. Gitu ya. Karena V3 nggak boleh ke V2, V4 nggak boleh ke V2, V5 nggak boleh ke V2. Kalau V2 Bu, ya kalau V2 mah nggak bakalan ke V2, orang nggak ada EC ya. Kalau ini mah udah pasti nggak akan dipilih nih yang 00 ini mah ya. Oke. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi V1. Saya balik lagi ya. V1 ini hanya boleh ke V2. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ya emang itu ya udah ditentukan. Yang kedua adalah V2 itu sudah ditentukan sebagai kota tujuan. Sehingga V3, V4, baik ini tidak boleh ke V2. Gitu ya. Jadi ada dua ya. Pertama adalah ini menentukan bahwa V1 itu tidak ada pilihan lain selain ke V2. Yang kedua adalah bahwa V2 ini adalah kota tujuannya V1, sehingga vertex-vertex lain tidak boleh menjadikan V2 menjadi kota tujuan. Ada satu lagi yang harus diingat. Jadi ada 3. Apalagi satu lagi? Gampang. Satu lagi adalah karena dia bukan vertex yang terakhir yang dikunjungi. Kan kalau misalnya kalian bikin path ini ya, bikin cycle, itu kan berarti nanti harus nungguin misalnya ya V1, V2, V3, V4, nah baru V5, baru terus balik lagi ke V1 kan. Jadi kalau udah ada 5 vertex yang dikunjungi, udah ada 5 kota yang dikunjungi, baru nanti kota terakhir balik lagi ke kota asal kan gitu ya. Karena ini baru vertex kedua kan, baru kota kedua yang dikunjungi, maka dia tidak boleh balik ke V1 gitu. Ya. Oke. Jadi si V2 ini nggak boleh ke V1. Mana tadi? V2 ini nih, nah opsi ke V1-nya nggak boleh. Oke, jadi ada 3 yang harus diingat-ingat gitu. Makanya nanti ini V2-nya minimumnya yang mana ya? Udah tinggal yang ini aja gitu. Minimum dari 7, 8, 7 gitu ya. Kemudian V3 itu adalah minimum dari 4, 7, 16. Kemudian V4 itu minimum dari 11, 9, 2. Kemudian V5 itu adalah minimum dari 18, 17, 4 gitu ya. Jadi yang mana dong? Yang berarti ini 7, kemudian ini 4, kemudian ini 2, kemudian ini 4 gitu. Gitu ya? Berarti berapa nih? Ini berarti 4, 4, 8, 10 ya. 10, 17, kemudian 17 tambah 14 berarti berapa? 31 gitu ya. Oke, saya ada versi aplikasi. Nih ya. Oke. Ini di bukunya sebenarnya ditulis ya. Cuman mungkin kalau baru baca sekilas nggak instantly bisa dimengerti gitu ya, harus dicoba-coba. Oke. Ya, jadi caranya tadi ya, kenapa munculnya begini caranya seperti tadi. Oke, jadi kalian lihat, maka saya akan karena sudah dapatnya lower bound-nya, maka saya akan generate beneran di generate ya, dikasih nomor nih 1 gitu ya. Kemudian nanti lower bound-nya dikasih gitu 31. Oke. Saya kasih waktu 1 menitan lah ya buat mencatat yang sebelumnya. Tapi udah saya hapus ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Bentar ya, saya
Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Permisi Bu, mau Nah, nanya. oh Eh, silakan. Kalau misal itu kan di V3 minimumnya di V1 ya Bu. Kalau misal V3-nya minimumnya di Sebentar, V4. di V3 itu kan minimumnya di V1. Kalau Kalau misalnya yang minimumnya ini di, ya, yang ini maksudnya. iya, Kalau ya. Kalau saya kalau lihatnya sih di minimumnya di tabel Bu. gimana? Ah, ah. Heeh. Kalau Oke, dia misal di minimumnya di V1. yang saya mau tanyain, kalau misal V3-nya minimumnya di V4 Bu, pas di V5-nya ngambil minimumnya di V4 lagi Bu. Apa Iya, gimana? nggak ngaruh. Betul. Bentar. Oke. Gitu ya. Jadi misalnya ini dibalik lah ya. Ini 4, ini 7 gitu ya. Gitu ya Iya. angkanya. Maka kan tadi kan yang nggak boleh itu kan pokoknya ini kan kita kan sedang yang sudah ditentukan, bukan sudah ditentukan sebenarnya. Kita masalahnya kan lagi berbicara di sini kan ya. Itu artinya saya nggak boleh jadi V2 itu tidak boleh menjadi kota tujuan V3, V4 sama V5 gitu kan ya. Jadi ini kan nggak boleh gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah saya boleh nih ngambil minimum yang sama gitu kan ya? Yang ininya di sini, yang ininya di sini gitu ya kan, jadi satu kolom gitu. Nanti kan kotanya sama-sama ngedatingnya V4 dong kan gitu. Jawabannya itu sebenarnya sama seperti sebelumnya. Karena V3, V5 itu belum ditentukan, nanti dia bakal posisinya berada di mana, kan yang baru ditentukan yang ini kan ya. Maka saya boleh melakukan itu gitu. Jadi memang yang diambil itu ya yang pokoknya nggak usah. Jadi pokoknya yang diambil yang minimum aja gitu. Karena namanya lower bound gitu. Ya, jadi yang diambil yang paling kecil aja gitu. Ya. Jadi ngitung lower bound itu selama dia belum secara eksplisit dibilang bahwa V3 tuh harus ke V4 gitu. Atau V5 tuh harus ke V berapa gitu. Maka saya boleh ambil itu sebagai minimum gitu. Diambil aja minimum. Karena pasti apa? Pasti dia akan menjadi lower bound kan, iya nggak? Jadi ini kayak V3, kan kita tahu nih ya, dari sini kita tahu nih sudah. Ini pasti V3 sama V5 ini nggak mungkin dua-duanya ngambil V4 kan. Pasti salah satu ada yang harus mengalah gitu. Entah V3-nya ngambil yang lebih besar, entah 7 atau 16, entah V5-nya yang ngambil 18 sama 17 gitu. Apapun yang terjadi, pasti si 8 itu akan tetap jadi lower bound-nya, ya nggak? Karena pasti solusi yang sebenarnya itu pasti akan lebih tinggi daripada itu. Iya kan? Ya. Jadi nggak apa-apa, karena kita nyarinya lower bound. Tapi setidaknya kita nyari lower bound itu nggak ngasal gitu. Jadi untuk hal-hal yang sudah tidak mungkin terjadi, itu kita hapus. Kayak tadi ya, kenapa kok V1-nya kok diambilnya 14 sih? Ini kan 14 paling gede malahan. Enggak deh, paling gede 20 ya. Ya dia kedua terbesar gitu malahan. Gitu. Kenapa kok malah diambil gitu? Ya karena apa? Karena yang ini udah nggak mungkin gitu. Karena sekarang kita bicaranya kan V1-nya katanya disuruh ke V2 gitu. Walaupun kalau saya ambil yang kecil pun gitu ya, si 4 misalnya, itu dia tetap jadi lower bound sih. Kan dia lebih rendah lagi ya, jadi lower bound. Tapi kan itu hal yang tidak mungkin. Nah, untuk hal yang tadi yang tidak mungkin karena saya sudah tentukan di sini, maka itu akan kita buang gitu kemungkinan. Tapi khusus yang di titik ini, karena V3 sama V5-nya itu kita belum assign ke V berapa, maka yang kita ambil tetap yang minimum gitu ya. Gitu ya. Kecuali nanti kalau V3-nya udah di-assign ke V4 ya, nah itu nggak boleh gitu. Berarti ini nggak boleh gitu. Si V5-nya nggak boleh ke V4 lagi, karena V3-nya misalnya udah di-assign ke V4. Menjawab pertanyaan nggak? Iya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Oke. Itu ya. Jadi makanya harus sering-sering latihan ya. Maksudnya sering-sering latihan itu karena biasanya suka ada. Jadi gini, kan biasanya kalau di kelas ya, saya juga nggak tahu ya pas ngambil contoh tuh ternyata itu contohnya ideal sekali gitu ya. Sedemikian rupa sehingga nggak dapet tuh hal-hal yang kayak tadi ditanyakan gitu. Jadi pas lagi dicobain tuh selalu apa ya, selalu bentuknya tuh dia nggak pernah bertabrakan misalnya, selalu bagus begini gitu. Ini nggak mungkin ya, ini gitu ya. Selalu bagus gitu, nggak pernah bertabrakan. Sedemikian rupa sehingga kalian menjadi berasumsi bahwa oh berarti kayaknya harus nggak boleh kolomnya nggak boleh nabrak nih gitu. Padahal ternyata enggak gitu. Jadi makanya kalian kalau bisa
kalau terpapar contoh yang lebih banyak itu pertanyaannya jadi banyak gitu. Kalau misalnya kayak tadi lah, kalau misalnya itu boleh nggak ya? Atau kalau misalnya ternyata nggak ada age-nya, kayak ini kan, ini adalah contoh ideal karena dia semuanya ada age-nya. Graf komplit dari V2 tuh pasti bisa ke V3, dari V3 pasti bisa. Jadi semuanya tuh bisa saling mengunjungi. Kalau ternyata nggak ada age-nya gimana? Ya gitu kan, sebenarnya itu jadi pertanyaan gitu kan ya. Nanti setelah ini kita kasih contoh yang tadi lah ya, yang misalnya kalau nggak ada age-nya gitu ya. Misalnya udah bagus nih ya dari V1, V2, V3, V4, V5. Ternyata V5 nggak bisa balik ke V1 gitu. Terus itu gimana? Kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang harus muncul supaya kalian siap dengan berbagai kemungkinan instance gitu ya. Oke, tadi 31 berarti kan begitu ya. Nah, sekarang kita harus cari yang lainnya gitu. Nah, tapi saya tidak akan bahas dulu yang lainnya karena cara menghitungnya sama persis seperti tadi gitu. Jadi ini kalian percaya aja lah lower boundnya segitu gitu ya. Jadi yang ini lower boundnya 31, nanti yang 13 dicari dengan cara yang sama seperti tadi 22, kemudian 30, kemudian 42. Oke. Nah, kemudian setelah itu adalah sebenarnya ya, kalau pakai best first search gitu ya, kalau pakai best first yang branch and bound-nya pakai best first, maka yang mana yang akan di-expand gitu, yang akan di-explore gitu solusinya, maka yang saya explore adalah yang LB-nya paling kecil. Ya, ini yang lower bound-nya paling kecil gitu. Ya. Karena kan saya nyarinya yang pengennya yang sekecil mungkin gitu ya. Jadi pasti kita carinya, wah coba nih yang ini nih, dia lower bound-nya paling rendah nih, jadi bisa jadi ya, bisa jadi kalau lewat sini gitu ya, nanti saya dapat solusi akhirnya tuh 23 tuh gitu. Mungkin 23 nih gitu. Yang mana si 23 ini tidak akan mungkin terjadi misalnya kalau saya ngambil lower bound yang berapa, misalnya yang 42 gitu. Dia lower bound-nya 42 gitu kan, tinggi gitu ya. Jadi pasti saya nggak akan bisa ngambil solusi 23 gitu. Jadi pasti lebih tinggi gitu. Jadi makanya saya nggak ngambil itu. Saya ambil yang ini gitu ya. Oke. Itu kalau pakai best first. Nah, kalau pakainya breadth first, itu yang diambil adalah yang urutannya terkecil. Oke. Nah, yang tulisan rapi itu yang tadi yang saya perhatikan, yang tulisannya rapi ini dia pakainya yang 1 2 3 gitu kalau dicontoh di bukunya gitu. Artinya dia pakai yang breadth first gitu ya, yang pakai yang biasa gitu yang lain. Jadi kita ikutin itu dulu aja. Nanti kita pakai best first-nya pakai contoh yang lain ya. Misalnya contohnya terlalu banyak nih vertex-nya kebanyakan, edge-nya juga terlalu banyak. Jadi saya tidak akan pakai contoh yang ini untuk terlalu detail. Oke, kita sekarang lihat nih. Oke, kalau dari sini artinya kan kita punya berapa kemungkinan? 3 ya, gitu ya. Sebenarnya harusnya sih kalau kita pakai algoritma sebenarnya ada 4 sih. Tapi nanti yang satunya pasti di kill gitu. Karena kan misalnya 1 2 1 kan nggak mungkin kita 1 2 1 kan berarti balik lagi gitu. 1 2 2 juga nggak mungkin gitu. Oh sebenarnya malah 5 ya. Jadi 2-nya di kill, sisanya pasti tinggal 3. Nah, ini berarti kan 1 2 3 gitu ya. Kemudian 1 2 4 sama 1 2 5 kan kemungkinannya gitu ya. Oke. Kemungkinannya begini ya. Jadi dari vertex 1 ke vertex 2 mah udah pasti ya, karena saya mengambil jalur yang ini. Ya. Jadi pasti vertex 1 ke vertex 2 ini udah fix nih yang 2 ini. Oke, karena saya ngambil cabangnya dari yang situ. Tinggal kombinasi yang belakangnya. 1 2 itu kemana? Ke 3, 1 2 kemana lagi? Ke 4, 1 2 kemana lagi? Ke 5 gitu. Nah, sekarang kita hitung yang 1 2 3 ini yang terakhir ya, kita hitung detail di problem ini. Berarti dia harus ke V1, dari V1 harus ke V2, kemudian harus ke V3. Ingat, tadi yang harus dilihat ada 3. Ya, yang pertama ini sih sebenarnya, ini mah kan gampang ya, yang 0 kita silang aja. Oke. Pertama adalah V1 harus ke V2. Ya, itu kan udah pasti tadi ya. Jadi dari V1 harus ke V2. Berarti pasti yang dipilih adalah 14. Gitu ya. V1 ini pasti 14. V3, V4, V5. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh nih. Dia nggak boleh pilih vertex lain sebagai kota tujuan. Kemudian yang kita udah tahu lagi kota tujuannya yang udah pasti yang mana? V2 kan pasti ke V3, iya nggak? Kita lihat yang kotak ini. Oke, V1 pasti ke V2, V2 pasti perginya ke V3. Gitu ya. Maka V2 ini pasti ke V3 gitu. Ya, dia Bu. nggak boleh kemana-mana lagi, gitu kan ya? Berarti ini 7. Oke. Oke, Ya, itu Bu. yang pertama ya. Yang kedua tadi kenapa? Yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa yang paling buntut itu jangan sampai muter balik ke
starting point-nya. Sekarang yang paling buntutnya siapa? Vertex 3 kan ya? Nah, vertex 3 itu nggak boleh ke V1. Karena dia masih di tengah-tengah nih masalahnya gitu ya. Nggak boleh ke V1 dulu, nggak boleh pulang dulu gitu ya. Dia harus menyelesaikan tugas dulu. Jadi dari V3 dia tidak boleh muter balik ke V1. Oke? Itu yang kedua tadi ya. Yang paling gampang sebenarnya yang kedua. Tinggal lihat aja buntutnya terus nggak boleh balik ke yang pertama. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah kalau yang pertama tadi kita lihat kota apa dari saya berangkat. Sekarang yang kita lihat yang ketiga adalah kota tujuannya. Artinya apa? Sama seperti tadi bahwa V2 ini cuma boleh jadi tujuannya V1. Tidak boleh jadi tujuannya V3, tidak boleh jadi tujuannya V4, tidak boleh jadi tujuannya V5 gitu ya. Artinya bagian V2 ini tidak boleh jadi tujuannya V3, tidak boleh jadi tujuannya V4 dan tidak boleh jadi tujuannya V5. Oke. Nah, kemudian sekarang ada satu lagi nih, masalahnya udah berantai. V3 juga hanya boleh jadi kota tujuannya V2. Artinya V3 tidak boleh menjadi kota tujuannya V4, mana V3 ini. Juga dia tidak boleh jadi kota tujuannya V5. Jadi makin sedikit gitu. Ya. Gitu ya. Nah, berarti V3 ini minimum dari 7 dan 16, ini nggak usah tulis lah. Ini ya, minimum dari 7 sama 16, berarti kita pilih 7. V4 minimum dari 11 sama 2, kita pilih 2. Kemudian V5 adalah minimum dari 18 dan 4. Nah, ini kayak ini lihat ya. Ini kan dia satu baris, satu kolom. Nah, itu nggak apa-apa, diambil aja. Gitu ya. Maka nanti kita akan, ini udah ada hitungannya sih. Kita cek ya. Lihat, 14, 7, 7, 2, 4. Gitu ya. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja 14 tambah 7, 7, 14, 28. Oh, ini udah ada deh, 32 terus 30 terus 34. Ya, benar kan ya? 77 oke, 34. Gitu deh. Oke. Nah, ini akan menjadi lower bound-nya si ini gitu. Jadi ini benar ya, di generate gitu ya. Kemudian ini lower bound-nya jadi 34 gitu. Ya. Kalau pakai ini kalau pakai cara tadi ya yang breadth first search. Kalau pakai yang best first search itu yang kita expand itu yang ini gitu. Jadi nanti angka berapa nih? Habis 4 5 ya. Si angka 5-nya itu sebenarnya ada di note yang ini, bukan di note yang ini gitu. Ya. Note ini 5 kalau kita pakai breadth. Makanya ini bisa buat itu mempermudah saya mengoreksi kalau misalnya saya mintanya coba pakai breadth first search gitu, pakai breadth first branch and bound gitu. Maka 5-nya harus yang di sini gitu. Tapi kalau misalnya coba pakai best first, maka si 5-nya harus ada di sini gitu. Jadi saya bisa tahu jalan pikiran kalian gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya udah 3, udah 4 ya sebenarnya sama aja sih. Ya. Nah ini kalau pakai tadi best first. Oke. Jadi yang di-expand adalah yang note 2. Kemudian dia akan memunculkan ada note 5, note 6, note 7 dengan lower bound-nya masing-masing. Oke, cara ngitungnya sama seperti tadi. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian lihat nih, lihat deh. Ini kan yang paling kecilnya ini ya. Terus kalian lihat ini. Kenapa tulisannya begini gitu ya di terakhir? Coba ya, saya hilangin dulu supaya nggak pusing. Kalau kalian lihat, ini kan yang paling kecilnya yang ini. Karena kita pakai best first, gitu ya, pakai best first, branch and bound, maka ini akan kita expand. Karena ini udah 3, berarti kan kemungkinannya tinggal 2 nih ya. Kemungkinan yang pertama adalah ininya harus pasti depannya harus 132 kan ya. Ini pasti depannya pasti 132. Ya kan? Nah, cuman 132 itu kan ada kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama 1324, ya kan? Yang satu lagi 1325. Udah kan cuma 2 itu aja kemungkinannya kan yang nggak ada lagi. Oke. Nah, tapi kalau saya ada di branch yang 1324, selanjutnya kan pasti 13245 kan, nggak mungkin ada maksudnya ini pasti nggak ada kemungkinan lain nih gitu. Jadi ini pasti nanti terakhirnya adalah 1324 pasti 5 gitu. Ya kan? Kalau yang ini nih pasti nanti terakhirnya 1325 berapa nih? 4 gitu. Pasti gitu kan? Nanti dia nggak pasti gitu. Jadi kalau saya memilih 1324 itu pasti 13245. Sementara kalau 1325 itu pasti 13254. Jadi saya bisa langsung tadi nge-generate. Jadi ini sebenarnya tergantung algoritmanya sih. Misalnya
Nggak, Bu, saya pengen bikin algoritmanya satu aja lah, pusing kalau kayak gini gitu. Ya boleh aja. Gitu. Kalau ini kan algoritmanya artinya kalau misalnya vertex-nya udah jumlahnya tuh udah 3 gitu ya yang dikunjungi, maka ketika kita mengenerate node selanjutnya itu sebenarnya udah langsung bisa dapat 5 gitu dengan 2 kemungkinan gitu ya. Oke. Itu yang itu yang dilakukan di sini. Tuh, gitu ya. Jadi ini sama-sama 132 gitu ya. Sama-sama 132, kemungkinannya di sini 4, di sini 5. Tapi kalau saya sudah bilang itu 4, maka pasti begini. 132, 45 ya. Nah, kalau udah 132, 45 kan berarti dia muter lagi ke sana. Gitu kan ya, muter balik lagi gitu ya. Ke 1 kan ya, karena udah 55. Nah, ini nanti kita hitung nih. Kalau ini kan udah gampang yang ngitungnya ya. Kan udah ketahuan semua, jadi saya nggak usah minimum. Jadi 13 berapa, 32 berapa, 24 berapa, 45 berapa, 51 berapa gitu. Jadi udah ngebulutinnya udah gampang. Jadi tinggal dihitung, ternyata dia 37, kemudian yang ini 31. Oke, konsentrasi nih ya. Ini ada yang berbeda dari yang tadi. Oke, nah kemudian kalian tadi pasti ngelihat, loh kenapa kok ini jadi ada di sebelah sana gitu? Kenapa dia loncat ke kanan? Ingat, basis kita ketika melakukan ini membuat si tree ini itu kan breadth ya ke kanan dan ini pakai base. Tadi base-nya itu adalah memilih sebenarnya gini, vertex hidup, oke, vertex hidup. Hidup itu artinya belum dibunuh. Kalau udah dibunuh sama bounding function, kalau sudah dibunuh sama bounding function itu kita sebutnya sebagai node mati gitu atau simpul mati. Oke, simpul hidup atau node hidup itu adalah node-node yang belum dibunuh. Jadi tadi kan ada step di mana setelah kita expand, kita lihat mana yang paling kecil LB-nya, gitu kan ya? Nah, simpul ini yang hidup yang mana? Yang masih hidup yang mana? Yang ini masih hidup, ya kan? Ini masih hidup, ini masih hidup. Kalau ini masih hidup nggak, Bu? Nah, ini nggak dihitung. Kenapa? Karena dia udah di-expand gitu. Ya, yang udah di-expand itu kan artinya sudah diambil, udah di-pop, udah di-DQ dari NQ, udah di-DQ dari Q, maka itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung hidup tuh adalah daun-daun ini nih. Tuh, yang leaf-leaf ini semuanya hidup nih. Nah, ini kan hidup nih ya. Gitu. Nah, di antara yang hidup-hidup itu, setelah saya ngitung gitu ya, LB-nya saya hitung, coba mana yang lebih kecil? Ternyata 27 lebih kecil kan? Jadi artinya ini walaupun kesannya kita sudah dapat solusi, itu solusinya tuh kegedean gitu 37 gitu. Mungkin ya kalau saya expand yang ini bisa jadi mungkin dia dapat lebih kecil gitu loh. Oke. Jadi kalau udah sampai sini jangan berhenti dulu ya. Tapi harus dilihat dulu di semua node-node yang hidupnya mana yang nilainya LB-nya lebih kecil dari dari semuanya. Apakah 31, 37, 31, 27, 39, 30, 42. Nah, ternyata 27 itu paling kecil kan ya. Jadi saya expand dia gitu. Sama cara mengekspandnya seperti tadi. Oke, kemudian kita lihat. Oke, berarti sekarang siapa nih yang paling kecil? Ini kan berarti yang hidup-hidupnya ini ya. Nah, 3 kan ya yang paling kecil ya. Maka ini walaupun udah dibuka, itu ternyata belum tentu solusinya gitu. Ternyata ini masih ada yang LB-nya, lower bound-nya lebih kecil. Kita coba yang itu. Ketika kita coba, dapetnya kan 3 ya, karena masih di posisi situ. Nah, sama nih. Mana lihat lagi simpul hidupnya gitu ya. Nah, ini berarti udah dihapus ya, karena udah di-expand. Maka dia tidak dihitung lagi gitu. Dia belum mati, tapi kita tidak lihat gitu ya. Yang kita lihat sebagai itu adalah sebenarnya lebih tepat mungkin daun hidup gitu ya. Daun yang masih hidup gitu ya. Oke. Mana nih yang paling kecil gitu ya. 30 nih yang paling kecil kan ya, 30. Maka kita expand yang itu. Oke, kita lihat ada 2 kan ya, dan itu udah itu. Nah, ini juga sama nih, karena yang dilihat adalah daun yang hidup. Ini kita hapus. Kemudian kita bandingkan lagi ini. Oke, mana lagi? Mana yang paling kecil? Ini kan ya yang paling kecil ini ya. 30 kan paling kecil. Nah, ya udah kalau gitu expand itu. Tuh, udah nggak bisa Bu, ini udah mentok. Nah, berarti itu solusinya. Gitu. Solusinya adalah node ke-15. Begitu ya.
Gampang kan? Jadi yang paling ininya sih apa ngitung LB-nya harus hati-hati. Makanya indikatornya adalah gini. Nah, coba ya kalau kalian perhatikan ya. Nih, di antara semua ini nggak ada kan ya yang angkanya kurang dari 21. Ya. Jadi kalau misalnya pas kalian lagi ngitung ya, terus tiba-tiba LB-nya dapetnya 20 gitu ya. Itu kalian udah stop aja lah. Salah pasti. Karena nggak mungkin dia nilainya lebih kecil dari 21. Atau misalnya di sini ya, di posisi mana? Di posisi ini gitu ya. Di mana ya? Misalnya ini kan lower bound-nya 27 ya. Kalau sampai ada anaknya yang nilainya 26, nah itu curiga juga. Maksudnya itu pasti salah. Karena lower bound anak-anaknya itu pasti tidak mungkin lebih kecil daripada lower bound orang tuanya. Gitu ya. Jadi kayak ini misalnya, ini kan 30. Nah, kalau 30 masih oke gitu. Bisa jadi sama. Tapi kalau dia lebih besar, maka nggak mungkin. Nah, pas kita, satu lagi. Ketika kita sudah mendapatkan solusi, udah dapat nih ya, dapat solusinya. Berarti 1, 4, 5, 2, 3, 1 gitu ya. Dengan cost-nya gitu ya, apa istilahnya? Ya cost aja lah ya. Dengan cost-nya itu sama dengan 30. Ya, jadi tadi jaraknya ya, jarak terpendek gitu, shortest path-nya gitu ya, itu adalah 30. Nah, berarti apa? Berarti untuk simpul-simpul atau daun-daun hidup yang nilainya lebih besar dari 30, bunuh gitu. Ini yang masih hidup yang mana sih gitu ya? Yang masih hidup kan ini, mana lagi yang masih hidup? Ini ya yang masih hidup ya. Oke. Coba cari yang LB-nya itu cost-nya lebih besar dari 30, bunuh. Kenapa? Karena udah nggak berguna gitu. Karena saya udah dapat yang paling pendeknya itu 30. Kalau misalnya kayak ini ya 31 ya, kan pasti dia lebih tinggi ya, saya nggak akan ambil gitu. Ini aja udah 31, apalagi anak-anaknya. Bisa lebih dari 31 kan? Bisa 32, bisa 33, bisa 40 gitu ya. Maka bunuh. Ini kita cek dulu di sini yang pertama. Oh, ini lebih dari 30, bunuh gitu ya. Mana lagi ini lebih kan, bunuh, ini bunuh, ini bunuh. Pokoknya udah dapat solusinya, kita melakukan pembunuhan massal. Oke, ini dibunuh. Terus habis 11, ini kan 4 ya, ini 16, berarti yang ini dulu. Ini dibunuh. Salah ya, tadi habis ini harusnya ini dulu sih. Jadi yang dilihat ini sih, biasanya per note itu di generate. Berarti tadi ini dulu ya yang dibunuh, terus ini, terus baru yang bawah ini. 8, 9, 10, 11. Kemudian ini, 48 kan lebih dari gitu ya. Nah, oke. Sudah dibunuh semua yang cost-nya lebih dari 30. Nah, kemudian algoritmanya akan nyari lagi. Coba masih ada nggak yang live yang hidup? Nah, dalam kasus ini nggak ada lagi kan ya live yang hidup. Kalau ini kan udah solusinya ya. Nggak ada live yang hidup, maka ya sudah, selesai algoritmanya. Gitu ya. Nah, di titik ini sebenarnya kalian bisa bertanya-tanya, kalau misalnya sampai ada live yang lain gitu ya, node yang lain yang LB-nya sama-sama 30 misal gitu. Ini ada satu lagi di sini gitu ya, yang masih hidup dan dia LB-nya misalnya 30. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi itu sama ya, itu tergantung algoritmanya, tapi ya yang lebih bagus sebenarnya kita bisa juga kita lihat itu, kita expand lagi yang itu karena bisa jadi itu adalah alternatif solusi gitu. Ya, mungkin berarti solusinya bukan cuma 1, 4, 5, 2, 3. Kan kadang-kadang ada ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang cost-nya sama-sama 30, tapi path-nya bukan 1, 4, 5, 2, 3 gitu. Bisa jadi yang lainnya gitu. Oke. Tapi kalau dalam kasus ini nggak ada, jadi udah beres kerjaannya. Ya. Mungkin nanti sih kalau itu sih cukup 1 sih ya. Karena kan ini kita cari minimasi. Saya nggak peduli ada cara yang lain. Udahlah yang penting sekali aja kalau saya udah dapat, ya udahlah itu aja pakai gitu ya. Ini tergantung ini. Oke, sampai sini ada yang flow-nya aja dulu ya. Cara menghitung LB-nya nanti saya coba lihat sekarang jam berapa. 9:12.8 harus 9:30 ya. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan. Saya kasih waktu 1 menit untuk mencatat seperti biasa. Kalau ada bertanya sih. Ya, gimana? Ada pertanyaan Bu. Itu aku mau lihat ini dapat 30 itu pas 145 itu 30, terus pas 1453 sama 145 321 jadi 48 itu dapatnya itu lihatnya dari mana itu naiknya
naiknya tuh dari kok bisa Bukan naik naik, ya? si LB-nya ini ngitungnya pakai cara yang tadi. Jadi pakai yang tadi yang mana sih yang kan ada itu ya adjacency matrix. Nah, ngitungnya dari situ. Saya tidak ini ekspor di sini, kalian nanti yang ngitung sendiri. Tapi setelah ini kita coba lihat graf yang sederhana, kita hitung satu-satu ya bareng-bareng ya. Oke, jadi pertanyaan Jalu nanti akan saya jawabnya setelah ini.